Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah Majelis Ta'lim Al-Ukhuwah Pondok Gede yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya di pagi menjelang siang ini bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali dikumpulkan di dalam majlis yang mulia. Tidak lain majlis tersebut adalah majlis ilmu. Harapan kita semua lewat kemuliaan majlis ini semoga menjadi salah satu sebab jalan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Apa jalan kemuliaan yang kita sangat berharap Allah berikan kepada kita? Tidak lain, semoga Allah menjadikan majlis ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah sampai kita pada hadis yang ke-16. Sanad hadis ini disampaikan melalui jalan sahabat yang bernama Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai dirinya. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia datang bertemu Nabi dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa perkataan yang beliau sampaikan? Ausini ya Rasulullah, beri saya nasihat. Ya, jadi orang ini datang kepada Nabi untuk minta nasihat. Karena memang di antara hak muslim terhadap muslim lainnya adalah kalau seseorang datang untuk minta nasihat, maka nasihati. Ya. Orang ini datang kepada Nabi minta nasihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang tepat. Nasihat yang memang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nasihat yang sesuai dengan orang tersebut. Apa yang menjadi kebutuhannya Nabi tahu. Begitulah tatkala kita tuh diposisikan diri untuk memberikan nasihat. Kasih nasihat yang memang diperlukan oleh orang tersebut. Ya. Apa yang Nabi katakan? Nasihat Nabi simpel. La taghdab. Jangan gampang marah. Ya. Faraddada miraran.
Orang ini datang lagi, akhirnya minta nasihat lagi kepada Nabi. Ya, maka Nabi kembali mengatakan atau memberi nasihat dengan nasihat yang sama. La taghdab. Ya, berkali-kali dia minta nasihat kepada Nabi, konten atau isi nasihat Nabi sama. Jangan gampang marah. Udah itu aja. Ya. Sebagian ulama hadis mengatakan, ya kenapa Nabi kasih nasihat kok simple banget? Karena memang yang dibutuhkan oleh orang itu ya jangan gampang marah. Ini orang boleh jadi gampang marah, temperamental. Ya, Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini terdapat satu pesan ya atau menjelaskan tentang salah satu akhlak yang sangat mulia yang bisa menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga, yaitu sikap untuk meredam amarah. Banyak di antara kita nih berpikir jalan masuk surga itu bisa kita gapai kalau kita melakukan berbagai macam bentuk ibadah. Haji, jalan menuju surga gak? Iya. Umrah, ya itu juga. Salat, puasa, tilawatul Quran, ya atau ibadah-ibadah lainnya. Orang menganggap ya hal yang bisa menjadikan atau memasukkan manusia ke dalam surga yaitu ibadah-ibadah yang seperti itu. Salah gak jemaah? Gak salah, benar. Itu yang kemudian disebut dengan istilah ibadah mahdhah. Mahd itu artinya murni. Ya. Aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang memang benar-benar murni. Ini menunjukkan ketundukan seorang hamba kepada Allah. Lewat ibadah-ibadah yang dilakukan. Salat, puasa, zakat, tilawatul Quran. Ya, itu ibadah mahdhah. Ya, memang jelas. Itu memang bentuk ibadah. Nah, akan tetapi enggak sedikit di antara kita justru kurang memperhatikan. Ya. Bahwasanya akhlak yang mulia juga menjadi salah satu faktor tuh yang bisa nuntun kita, mengarahkan kita masuk ke dalam surga. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Enggak ada sesuatu yang paling berat bobot timbangannya bagi seorang yang beriman di hari kiamat kelak. Ya. Daripada akhlak yang mulia. Ya. Jadi kalau kita memahami bahwasanya akhlak mulia ini berarti merupakan bagian dari ibadah. Pasti seseorang akan sungguh-sungguh untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, yang baik. Ya. Karena kita dapat nih orang nih Masya Allah. Sholatnya di masjid berjamaah. Kalau dia laki-laki ya. Nah. Kemudian gak cuma salat wajib, salat sunnah juga dia kerjakan. Bangun malamnya rajin. Tilawatul Qur'annya Masya Allah. Ya, juga rajin. Kemudian akan tetapi ternyata orang ini kurang perhatian terhadap masalah akhlaknya. Dia gampang marah. Istrinya suka curhat tuh kepada tetangganya. Bahwasanya suaminya temperamental. Padahal ibadahnya, ya ibadah mahdhahnya itu luar biasa. Salatnya nggak cuma yang wajib, ya belum lagi amalan-amalan sunnah lainnya, Masya Allah. Ya, ini jemaah. Kenapa sampai bisa seperti ini? Bisa jadi karena dia tidak menghadirkan di dalam dirinya bahwasanya sebenarnya meredam amarah sesungguhnya itu merupakan bagian dari ibadah. Iya, gimana gak dinilai sebagai ibadah? Bukankah hal itu juga bisa memasukkan seseorang ke dalam surga? Nanti akan kami sampaikan apa keutamaan-keutamaan orang yang bisa meredam amarahnya. Enggak temperamental, enggak meledak-ledak. Atau bahasa orang sekarang apa? Sumbunya enggak pendek. Nah, ada orang yang sumbunya pendek ya. Ya Allah. Disulut sedikit masalah, langsung ngegas. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi sikap seperti ini sangat penting jemaah. Buat setiap muslim. Ya. Untuk kita bisa
aplikasikan, kita bisa terapin tuh di dalam kehidupan kita sehari-hari jemaah. Apalagi kalau kita nanti tentunya tidak hanya dalam lingkup keluarga, agak keluar sedikit kita bermasyarakat. Ya, nah, ini luar biasa. Karena banyak hal-hal di sekitar kita tuh yang bisa memancing amarah kita. Banyak gak? Banyak. Boleh jadi tadi bapak-bapak ketika perjalanan dari rumah keluar menuju majelis taklim ini, ada hal-hal yang sebenarnya bisa memancing amarah kan. Ya mudah-mudahan sih ya nggak ada yang terpancing gitu ya. Mungkin ya ada yang nyalip jalan kita. Ya, Masya Allah. Dan semisalnya belok kiri, sen kiri, belok kanan, ya Allah. Itu kan hal-hal yang bisa memancing amarah kita tuh ya. Ya Allah. Nah, oleh karenanya kita perlu memahami tentang keutamaan sifat orang yang tidak mudah marah. Ini penting nih. Kalau kita paham tentang keutamaannya, insya Allah sekuat tenaga kita upayakan untuk kita hiasi diri kita dengan sifat mulia itu. Gak gampang marah. Sebagaimana tengah malam nih kita bela-belain tuh. Mata sepet banget. Tapi kenapa? Insya Allah jalan surga nih. Karena bangun malam adalah minda bisalihin. Kebiasaannya orang-orang soleh. Kita jangan merasa diri kita udah soleh kalau kita ini belum membiasakan diri bangun malam. Karena memang minda bisalihin. Ya di antara kebiasaan orang-orang soleh itu di tengah malam mereka, Masya Allah, bangun jemaah. Ya, kita bela-belain. Tilawatil Quran sama nih. Apalagi di Ramadan, ya Allah, ada yang 3 kali khatam dan sebagainya. Kenapa? Karena tahun ini mudah-mudahan jalan menuju surga. Sama jemaah. Ternyata meredam amarah itu juga jalan menuju surga. Baik, keutamaan pertama. Ya. Meredam amarah ini menjadi salah satu ciri penghuni surga. Allahu Akbar. Ciri penduduk surga itu adalah orang-orang yang suka atau yang mampu meredam amarahnya. Yang gak gampang emosi, yang gak gampang temperamen. Atau bukan orang yang temperamental, bukan yang sumbu pendek, bukan. Ya, dalilnya apa Ustadz? Yuk kita simak. Di antaranya Ali Imran 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dalam ayat ini Allah berfirman, ya, Allah menyeru kita untuk segera meraih ampunan Allah. Berarti jangan tunda-tunda taubat. Allah inginkan segera deh taubat. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian wahai hamba-hambaku, kata Allah. Untuk apa? Meraih maghfirah, ampunan Allah, berarti taubat. Ya. Karena orang yang sudah bertobat kepada Allah dan kemudian diterima taubatnya, Allah udah siapin nih sesuatu yang luar biasa. Balasan yang gak ada duanya. Wa jannah. Ya. Allah akan berikan surga. Bersegeralah untuk juga mendapatkan surga. Diawali dengan bertobat kepada Allah. Kemudian Allah gambarkan tentang kenikmatan surga, keadaan surga. Ya. Di mana surga, arduhas samawatu wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Ya Allah. Kita kadang cuma ngeliat brosur doang nih, brosur. Ya, rumah yang mau dijual, tipenya luas tanah 400 meter. Ya Allah. Ya, rumahnya dibuat konsep berapa tingkat? 2 tingkat atau 3 tingkat? Katakanlah 2 tingkat. Masya Allah. 600 meter bangunannya. Subhanallah. Sekedar ngebayangin aja. Ini luar biasa rumah segede itu ya. Masya Allah. Tapi yang kesian siapa? Bininya kayaknya nih. Bebenahnya lama. Nah seperti itu ya. Ya Allah. Kita udah menganggap ini istana nih, rumah nih. 400 meter tanahnya. Bangunannya 600, dibuat 2 lantai. 300 kali 2, Masya Allah. Surga Allah tawarkan. Luasnya seluas langit dan bumi. Ya Allah. Ya, Allah siapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian di kelanjutan ayat tersebut, Ali Imran 134, Allah rincikan. Seperti apa sih orang-orang yang bertakwa yang pada akhirnya mereka tuh dapat
penghargaan, menikmati fasilitas surga yang luas surganya seluas langit dan bumi. Ya di antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di saat lagi tajir ataupun di saat lagi oke. Di saat lagi banyak fulus. Oh, emang udah semestinya kebangetan. Kalau lagi banyak harta nggak mau menginfakkan harta di jalan Allah, kebangetan nggak? Itu bakhil kuadrat ini namanya. Iya kan? Nah, iya, itu udah wajar. Tapi ternyata Allah katakan ya nggak hanya yang seperti itu. Yang dalam keadaan sempit dia juga masih tetap mau berinfak dengan hartanya. Lagi tajir, lagi banyak fulus 10 juta tuh sebulan. Ternyata lagi agak seret nih. Ya, cuma 500.000. Tapi masih tetap dialokasikan dari dana yang dia miliki, dari harta yang dia miliki. Ini ciri orang yang bertakwa pertama yang Allah sebutkan dalam Ali Imran 134. Yang berikutnya, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang mampu meredam amarah, al-ghaidh, kemarahan yang udah sampai puncaknya. Para ulama sifati, ya, kalau ibu-ibu lagi buat minuman gitu ya di sebuah teko atau ceret lah. Itu sampai minumannya tuh penuh banget. Sampai-sampai udah kelihatan di ujung ceret tuh, mau keluar tuh. Belum dituang aja udah mau keluar tuh. Ya. Ini kemarahannya tuh udah sampai pada tahapan itu tuh. Udah di ujung tuh, udah tinggal meledaknya jemaah. Al-ghaidh, ya Allah. Tapi dia mampu untuk meredamnya jemaah. Itulah ciri orang yang bertakwa yang kedua. Yang Allah siapkan surga yang dimana surga luasnya seluas langit dan bumi. Ya, kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas. Ya, ini sinkron dengan ciri yang kedua. Kalau dia mampu menahan amarahnya di saat sebenarnya dia mampu untuk lampiaskan. Ya. Dan sebenarnya sudah dalam keadaan puncak-puncaknya. Ciri yang ketiga, dia adalah tipikal orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ajib. Mau dia maafin kesalahan orang lain. Ini yang berat nih. Ya. Kita pengen tuh seperti Imam Asy-Sya'bi, dibully, kemudian dibunuh karakternya. Mungkin kalau bahasa kita nih, masa lalunya yang sudah berlalu, yang dia udah gak pernah ulangi lagi dari keburukan-keburukan masa lalunya dibongkar Pak misalnya. Kan begitu ya. Ini kan kejahatan banget tuh. Ya, tapi tatkala Imam Asy-Sya'bi ketemu dengan orang tersebut, orang yang berbuat nggak baik kepada dirinya, apa dia katakan? Lau kuntu kama qulta faghafarallahu laka. Ya, lau kuntu kama qulta faghafarallahu li. Kalau ternyata aku seperti apa yang Anda sangkakan, apa yang seperti Anda hembus-hembuskan di banyak orang, ya. Maka semoga Allah mengampuni diriku. Kalau sekiranya aku benar seperti apa yang kau sangkakan. Semoga Allah mengampuni diriku. Wa illam akun kama qulta faghafarallahu laka. Tapi jika saya enggak seperti yang Anda ucapkan, yang Anda sebarkan, maka semoga Allah mengampuni dirimu. Ya Allah, selesai. Wal'afina 'anin nas. Ini orang ya, Imam Asy-Sya'bi menghiasi dirinya dengan sifat mau memaafkan orang lain. Simple. Kalau emang saya seperti apa yang Anda sangkakan, hal-hal yang buruk yang Anda beberkan tuh, semoga Allah ampuni saya. Tapi kalau enggak kenyataan, semoga Allah ampuni diri Anda. Selesai ya? Selesai. Subhanallah. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Masya Allah. Ya. Jadi Allah berikan 3 predikat buat orang yang meredam amarah sekaligus. Ya, mereka adalah penghuni surga. Mereka termasuk orang yang bertakwa. Dan mereka juga termasuk dalam golongan orang yang berbuat ihsan. Ajib. 3 sekaligus tuh predikat atau gelar yang bisa kita dapetin kalau kita mampu meredam amarah. Orang bertakwa, ya.
orang yang mendapatkan ganjaran surga atau penghuni surga, kita jadi penghuni surga. Yang ketiga apa? Mencapai derajat ihsan, muhsinin. Derajat keberagamaan paling tinggi itu. Kan kita udah bahas di hadis kedua. Ada Islam, iman, ihsan. Loh iya. Ya, kenapa dia meredam? Karena dia sadar. Iya, saya malu. Allah pasti ngeliat saya kalau saya marah nih. Ini dahsyat. Kenapa dikatakan dia masuk kategori ihsan nih? Para ulama simpulkan. Karena saat dia meredam amarah, apa sih motivasi dia tuh sehingga kemudian dia korbankan tuh keinginannya untuk melampiaskan amarahnya. Karena tidak lain yang dia ubar siapa? Pandangan siapa? Allah. Kan orangnya ihsan gitu kan? Derajat ihsan kan dua. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau enggak sampai pada level yang seperti ini disebut musyahadah, paling tidak level yang kedua muraqabah. Kita merasa diawasi. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau enggak merasakan sensasi, Allah melihatmu. Maaf, kalau engkau tidak merasakan sensasi, ya, engkau seakan-akan melihat Allah di dalam beribadah, maka cobalah giring hatimu nih pada level yang berikutnya. Engkau sadar bahwasanya Allah senantiasa melihat dirimu. Oh, ini jemaah rahasianya nih. Kenapa orang yang meredam amarah, dia masuk atau mendapatkan 3 predikat. Pertama, dia penghuni surga. Kedua, dia masuk dalam derajat muttaqin atau orang yang bertakwa. Yang ketiga, dia mencapai level muhsinin. Derajat ihsan. Nah ihsan ini karena memang itu. Fokus dia gak mau tuh saat dia melakukan sesuatu, ternyata yang dia perlihatkan di hadapan Allah itu sesuatu yang jelek. Makanya dia tahan tuh. Allahu Akbar. Ya. Dan kita tahu derajat ihsan ini lebih tinggi levelnya dibandingkan derajat Islam dan iman. Ya. Luar biasa jemaah. Naam. Jadi Allah menjelaskan ciri-ciri khusus para penghuni surga. Yang sampai Allah berikan predikat dia mencapai level ihsan. Yang mana ciri-ciri tersebut karena mereka senantiasa menerapkan akhlak yang mulia. Ya, kalau dalam ayat ini antaranya ya berinfak dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang maupun sempit. Menahan amarah, kemudian mau memaafkan. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sesungguhnya tatkala seseorang dia menunjukkan dengan sungguh-sungguh upaya untuk meredam amarahnya, dia enggak melampiaskan amarahnya. Ya, dia enggak meledak-ledak, maka sesungguhnya argo pahala yang dimilikinya terus berjalan. Terus dia dapat transferan pahala tuh. Ya Allah. Hadirkan perasaan seperti itu sebagaimana kita menghadirkan ya di saat kita melaksanakan sholat malam, baca Al-Quran, umroh, haji dan sebagainya. Karena kita yakin kita pasti dapat pahala dari Allah, insya Allah kan gitu ya. Ini jemaah. Kemudian yang keberapa? Kedua ya. Nah, keutamaan sifat nggak mudah marah itu menjadi ciri orang yang beriman. Ya. Orang yang gak gampang marah ini sih tipikal orang yang beriman. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Asy-Syura ayat 37. Apabila mereka marah, ya, maka mereka segera memberikan maaf. Ya. Makanya di antara ciri orang yang beriman adalah mudah memberi maaf tatkala dia marah. Karena bagaimanapun marah ini juga ya di momen-momen tertentu, di keadaan-keadaan tertentu dibolehkan. Nanti kita akan dapati cerita-cerita di mana Nabi juga pernah marah. Ya. Tapi secara hukum asal, kemarahan yang dimunculkan oleh banyak manusia itu adalah sesuatu yang buruk. Makanya sampai Nabi menekankan la taghdab. Faraddada miraran, berulang kali Nabi nasihati jangan gampang marah. Ya. Ya Allah. Kemudian yang ketiga, sikap
menahan amarah, nggak gampang emosi, ini wasiat yang sering Nabi ulang-ulang kepada sahabatnya. Hakikatnya buat kita semua. Ya. Nah, berdasarkan hadis ini, ya, bahwasanya anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya ketika orang bertanya minta nasihat ya kepada Nabi dan Nabi ulang lagi terus menerus nasihatnya adalah jangan gampang marah. Ini menunjukkan Nabi terus mengulang-ulang nasihat yang penting. Artinya sesuatu yang Nabi sampaikan secara berulang-ulang ini menunjukkan sesuatu tersebut adalah hal yang sangat penting. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat lain, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat berulang-ulang untuk tidak marah, maka orang ini berkata dalam riwayat yang lain ya. Nah, kalau riwayat tadi kan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Ahmad, sanadnya sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Arnaud. Orang ini berkata, ini orang yang tadi dikasih nasihat, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan gampang marah, jangan gampang marah, jangan gampang marah. Di dalam riwayat Imam Ahmad, dia berkata, "Fafakkartu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qala, fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullah." Kata orang ini, dengan sebab Nabi ulang-ulang terus tuh nasihat yang sama, jangan gampang marah. Aku berpikir saat Nabi mengucapkan ya nasihat kepada diriku untuk tidak gampang marah berulang-ulang, akhirnya beliau membuat kesimpulan, mendapatkan inti dari apa yang Nabi sampaikan. Apa itu? Karena sesungguhnya marah bisa ya mengumpulkan segala bentuk keburukan. Marah itu menjadi pemicu segala bentuk hal yang buruk. Ya Allah. Ya. Al-ghadabu miftahu kulli syarr. Kemarahan itu bisa menjadi kunci terbukanya keburukan-keburukan yang lain. Ya, Masya Allah. Coba aja, perceraian di dalam keluarga, itu biasanya diawali oleh apa? Kemarahan gak? Nggak ada lagi anteng. Mama, saya cerai kamu ya. Nggak ada. Nggak ada, lagi marah itu. Nggak ada lagi anteng, lagi adem, lagi asyik gitu. Nggak. Diawali marah pasti. Ya, Masya Allah. Nah, sebaliknya menahan amarah ini sumber segala kebaikan. Dikatakan kepada Abdullah ibn al-Mubarak, "Ijma' lana husnal khuluqi fi kalimatin." Qala tarkul ghadab. Ya. Ibn al-Mubarak diminta nasihat. Kumpulin dong, wahai Imam Ibn al-Mubarak, akhlak-akhlak mulia dalam satu kalimat saja. Apa beliau katakan? Tarkul ghadab. Tinggalkan kemarahan. Tuh. Jangan gampang marah. Senada gak dengan yang Nabi sampaikan? Ya. Ada orang minta nasihat tuh kepada dirinya. Akhlak mulia kan banyak, tolong kumpulkan dalam satu kalimat. Ringkas dong akhlak mulia yang sungguhnya sih apa sih itu? Jangan gampang marah. Tuh. Karena otomatis orang yang gak gampang marah, melekat gak pada dirinya sifat sabar? Loh iya. Sifat sabar itu artinya al-habsu, menahan diri. Ya, tergambar lewat lisan yang dia tahan tuh. Ya. Makanya andai pun kita nih ngedongkol banget, jangan diungkapin. Jangan diungkapin. Ya, langsung adukan kepada Allah, kemudian istighfar. Karena pernah terjadi tuh sebagian pemuda, ya syabab, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bagiin ghanimah, lebih tepat sifai, ya, karena memang harta dari musuh didapatkan tanpa melalui pertempuran. Ya, di saat peristiwa Fathu Mekah, Fathu Mekah kan nggak pakai pertempuran kan, paling hanya sebagian kecil aja tuh yang dihadapi oleh Khalid karena mereka duluan yang nyerang. Ya. Tapi pergerakan 10.000 pasukan yang dipimpin oleh Nabi dari Madinah ke Mekah itu enggak perang. Rasul mendapatkan ya
kembali kekuasaan kota suci Mekah, ya, sehingga balik di tangan kaum muslimin, berada di kekuasaan kaum muslimin, itu tanpa pertumpahan darah. Dan Rasul mendapatkan harta rampasan perangnya, itu disebut fa'i. Ya, fa'i. Dibagi-bagi tuh, Masya Allah, kepada banyak orang. Begitu juga di saat perang Hunain. Ya, perang Hunain. Ini masih rangkaian Fathu Mekah. Itu ghanimahnya banyak banget tuh. Puluhan ribu onta. Begitu juga kambing. Sebagian riwayat mengatakan 100 ribuan onta dan kambing tuh berhasil dimiliki oleh kaum muslimin. Rasul bagi-bagi untuk orang-orang muhajir, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy. Yang kebanyakan mereka baru masuk Islam. Kan Fathu Mekah banyak yang masuk Islam kan? Orang-orang Quraisy banyak masuk Islam enggak? Banyak. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat ya Muhammad, ya kebanyakan manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Rombongan tuh enggak satu dua enggak. Ribuan. Ya. Dibagiin tuh oleh Nabi harta ghanimah. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 200, ada yang dapat 300. Onta, Pak. Ini onta ini. Satu ekor onta katakanlah harga 30 juta. Kalau 100 berapa? Hah? 3M. Nabi bagi tuh. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Bahkan Safwan ibn Umayyah yang saat itu belum masuk Islam. Nabi kasih kesempatan. Silakan. Ya, bergabung dalam komunitas orang-orang Islam. Bahkan dia menyaksikan Nabi menaklukkan Hunain. Ya. Begitu Nabi menaklukkan Hunain dalam perang Hunain, ya. Nabi taklukkan suku Khawazin. Ya. Maka dia ngelihat tuh. Safwan memang senang dengan hewan ternak. Pengen gitu. Nabi bagi 100 ekor onta. Tapi belum menggerakkan dia untuk masuk Islam. Bagi lagi 100 ekor onta paket kedua. Berapa jadinya? 200. Belum memasuk Islam Safwan. Ya. Paket ketiga akhirnya masuk Islam. Dan dia mengatakan, sepanjang hidupku orang yang paling aku inginkan untuk aku bunuh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejak kejadian ini beliau adalah orang yang paling aku cintai. Masya Allah. Jadi kita dapat satu metode dakwah. Kalau kita dapati orang yang kita dakwah ini adalah orang yang paling sebel sama kita. Ini Safwan pengen ngebunuh Nabi nih. Karena abahnya dia, bapaknya dia Umayyah ibn Khalaf mati kan. Tewas di perang Badar. Makanya dendam banget dia. Melunakkan hatinya Nabi kasih hadiah. Nggak tanggung-tanggung 300 ekor onta. 9M jemaah. Akhirnya masuk Islam. Makanya kalau antum dapat ini, ya Allah Ustaz, tetangga anak nyakitin anak terus Ustaz. Udahkah gunakan metode ini? Kalau ibu-ibu, ya bawain Bu. Gamis sama jilbabnya. Tuh. Nggak berubah Ustaz, masih jutek. Tambah berikutnya apa misalnya gitu ya. Ya, kan metode dakwah kita seharusnya begitu. Ya. Sering kan kita menghadapi cibiran-cibiran, tuduhan-tuduhan, ya, atau sebutan-sebutan. Apa biasanya kita tuduhan yang dialamatkan ke kita apa sih? Hah? Kita ngajarin sunnah, Bu, ini nggak sesuai sunnah Pak, nggak sesuai sunnah Pak. Sayang Pak, Bapak capek-capek nggak bernilai di sisi Allah. Makanya saya kasih tahu. Tuduhannya apa? Yang paling sering. Wahabi, itu Wahabi ternyata. Bapak Fulan, Ibu Fulana Wahabi ternyata nggak apa-apa. Ya, coba pakai metode ini, kasih hadiah. Ya, masih juga Wahabi Ustaz, kasih hadiah. Masih Wahabi, kasih hadiah lagi. Mudah-mudahan yang ketiga jadi Habibi. Ya, Masya Allah. Nah, ketika orang Ansar nggak dapat bagian tuh. Di antara pemuda-pemuda mereka berkata, yaghfirullahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ampuni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi melakukan kesalahan seperti ini? Ya. Yu'til Arab ay yu'ti Quraisyan, ya, wa yatrukuna. Beliau kasih tuh orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang sebenarnya musuh-musuh Islam sebelumnya itu. Belum lama masuk Islam semua dapat bagian banyak. Kita ditinggalin, enggak ada satupun bagian buat kita. Ya, ini mulai nggak sabar nih. Adapun pembesar-pembesar Ansar
artinya sahabat-sahabat senior, dia tahan diri, Pak. Walaupun mungkin perasaannya sama. Ya, di antaranya Sa'ad ibn Ubadah. Dia datang kepada Nabi, dia sampaikan, ya Rasul, kebanyakan orang Ansar ternyata memiliki ganjalan dalam hatinya dengan kebijakanmu. Engkau memberikan ghanimah kepada orang-orang Quraisy, Ansar nggak ada yang dibagi, ya Rasul. Mereka keberatan, ya Rasul. Ya. Fa'ina anta ya Sa'ad, ya, lantas posisimu di mana wahai Sa'ad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sa'ad? Ya, gimana ya Rasul? Saya kan juga bagian dari Ansor. Apa yang dirasakan oleh Ansor, ya sebenarnya saya juga ngerasain. Cuma bedanya saya nggak mengucapkan itu. Itu bedanya orang-orang yang mampu menahan diri, coba ya. Masya Allah. Taib, kita lanjut ya. Yang keberapa sekarang? Keutamaan keberapa? Yang keempat ya. Sikap menahan amarah itu merupakan sebab masuk surga. Ya Allah, ini penegasan dari keutamaan yang tadi juga sebenarnya sudah disebutkan ya. Ya. Tapi secara khusus memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang ini berkata, faqal ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Ini menarik banget jemaah. Ini orang ini nih tatkala datang kepada Nabi, dia minta nasihat kepada Nabi. Kalau kita mau jujur, mirip banget kayak kita nih. Mirip kayak kita jemaah. Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Nabi Allah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang jika aku mengamalkannya, aku bisa masuk surga. Nah, yang miripnya di mana? Nih. Wala tuktsir alayya. Ya, tapi amalannya jangan banyak-banyak ya Rasul. Tuh. Ini nih yang mirip sama kita nih. Ya. Kita kan gitu ya. Pilihan doa banyak. Ustadz, yang paling pendek yang mana? Tuh. Ya, gitu enggak? Doa iftitah, ya banyak enggak? Banyak tuh. Kita kalau bahas sifat salat Nabi banyak tuh. Syekh Albani membawakan banyak riwayat, lebih dari 10 riwayat tuh. Doa-doa yang sahih tentang doa iftitah. Ya, dan jamaah sering sampaikan, Ustadz yang paling pendek yang mana tuh? Enggak apa-apa, yang penting sesuai dengan tuntunan. Daripada panjang nggak jelas. Ya. Ternyata di antaranya yang pendek, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Kita kan enggak. Digabung. Ya kan? Kita gabung dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya. Ya. Taib. Dan sebenarnya dua kesalahan. Yang pertama digabung. Padahal itu lafaz yang berbeda. Kemudian redaksi wajahtunya kita belum selesai jemaah. Karena kalau pakai redaksi yang wajahtu wajhiyah dan seterusnya, itu masih kurang sekitar 7 baris tuh kalau Anda lihat. Ya, nah, Masya Allah. Nah, makanya simpel nih orang ini, ya, kasih saya petunjuk ya Rasul. Amalan yang bisa memasukkan saya ke surga. Tapi jangan banyak-banyak amalannya. Allahu Akbar. Polos sahabat ini. Maka Nabi mengatakan, la taghdab. Jangan gampang marah. Tuh, itu aja nih dijaga nih. Sifat untuk gak gampang marah. Maka insya Allah Anda dapat surga. Kan begitu. Yang diminta petunjuk oleh orang ini apa sih? Jalan menuju surga. Yang Nabi sampaikan, la taghdab. Berarti kemampuan kita menahan amarah itu adalah jalan menuju surga. Ya Allah. Yang kelima, kalau kita mampu meredam amarah, ini menjadi sebab kita akan dijauhin dari murkanya Allah. Kita semua gak ingin mendapatkan murkanya Allah. Ya. Nah, makanya kita gak ingin juga nih, bangsa kita nih dimurkai oleh Allah. Dengan sebab kita gak bersyukur. Ini kita lagi euforia kan, lagi happy nih, lagi bahagia. Momen 17-an, ya kan? Berapa tahun tuh Allah kasih kita nih merdeka dari yang namanya kolonialisme, penjajahan. Udah berapa tahun dari 45? 78 ya, itu 78 tahun. Ya.
Apa yang harus kita tunjukkan kepada Allah di saat 78 tahun kita merasakan nikmat kemerdekaan. Terbebaskan dari segala bentuk kolonialisme atau penjajahan. Ya Allah. Seharusnya bersyukur kan? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur aku tambah tuh nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Hati-hati kalau kufur enggak mau syukur. Maka justru azabku sangat pedih. Syukur itu diekspresikan lebih taat sama Allah. Bukan justru bermaksiat di dalam rangka mengisi kemerdekaan. Gimana? Ungkapkan syukur atas nikmat kemerdekaan, joget-joget jemaah. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan yang hadir enggak jadi peserta kemarin ya. Apalagi jadi panitia. La haula wala quwata illa billah. Gimana jemaah? Kita enggak mau dapat murkanya Allah. Karena negeri yang kita berdiam di dalamnya, Indonesia, wallahi ini negeri yang luar biasa. Allah kasih karunia luar biasa jemaah. Bahkan kalau Anda coba bayangkan ini sepertinya negeri kita ini mirip dengan Sabah. Ya, kan bahasanya apa sih? Negeri ini negeri yang gemah ripah. Oh, apa sih artinya itu? Anda sih dengar-dengar aja, nggak tahu artinya apa sih? Artinya apa Pak? Ya, Masya Allah. Atau dengan bahasa yang bahasa religius ya, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sering nggak dengar kata-kata itu, kalimat itu? Negeri kita semoga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bener Pak, ini negeri itu mirip dengan negeri Sabah yang Allah sebutkan. Itu istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang pernah Allah sampaikan ya, untuk menggambarkan kemakmuran yang ada pada negeri Sabah. Ya. Di mana Sabah, Pak? Hah? Bukan Palestina. Hah? Bukan. Bu. Yaman. Barakallahu fikum. Di Yaman. Sabah. Orang kita ada penulis. Bukunya laku tuh, Pak. Tapi nggak usah dicari ya nanti ya. Karena sampah nih buku. Bener. Anda bicara belak-belakan aja ya. Walaupun ini buku bestseller tapi buku ini sampah sebenarnya. Laula akhta judulnya, jejak-jejak kenabian di Nusantara. Ya. Dia katakan di antara jejak-jejak kenabian negeri-negeri yang ya di situ terdapat banyak nabi dan sebagainya itu adalah negeri Sabah. Ya. Dan Sabah ini bukan di Yaman, di Indonesia. Wonosobo. Tuh. Subhanallah, ini ilmu cocokologi Pak. Laku memang cocokologi laku Pak. Ya, sama tuh. Coba ya di tayangan-tayangan YouTube yang isinya tentang prediksi hari kiamat. Cocokologi semua tuh Pak. Hadis-hadis dhaif tuh. Tentang umur dunia. Coba viewersnya banyak gak? Banyak tuh Pak, jutaan tuh. Tapi kalau yang bicaranya hadis-hadis sahih. Itu bisa angka 100 viewersnya itu bagus tuh. Ini kan bukti kan. Kita suka yang sampah-sampah Pak. Sama makanan ini istilahnya apa? Junk food ya. Enak gak? Enak, Anda juga suka soalnya. Ya kan? Masya Allah. Ya. Kita gak mau ke negeri Sabah nih Pak. Mendapatkan murka Allah. Di dalam surah Sabah tuh. Ini sampai-sampai Allah menginginkan kita semua hambanya mengambil pelajaran dari negeri Sabah. Ya. Tatkala ia atau Allah menamakan salah satu surahnya dengan nama Sabah. Kan ada surah Sabah ya. Surah ke-34. Di ayat ke-15. Di ayat ke-15. Allah berfirman. Ana perlu sampaikan ini karena ini berkaitan dengan momen yang sekarang kita sedang merasakan. Kenikmatan dari Allah yaitu nikmat kemerdekaan nih. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Sabah kata Allah. Itu terdapat tanda-tanda kebesaran atau keagungan Allah. Kenapa? Allah kasih kemakmuran yang luar biasa kepada negeri tersebut. Negeri kita dapat gak kemakmuran? Orang bilang tuh udah lemparin aja tuh biji. Atau tancepin tongkat. Numbuh ntar. Iya. Saking suburnya ini negeri. Coba kita lihat di Arab. Gimana mau numbuh? Tanahnya tanah keras. Gunungnya gunung yang keras. Gunung batu. Kan begitu ya. Ya Allah. Allah katakan nih. Ya. Bagi kaum Sabah itu terdapat tanda-tanda keagungan Allah. Ya.
Khususnya pada tempat tinggal mereka. Ada apa di tempat tinggal mereka? Di negeri mereka, di negeri Sabah ada apa? Jannatani ayyamini wa shimal. Allah kasih tuh jannah, kebun. Di kiri kanan tuh kebun-kebun, pohon-pohon yang rindang itu tumbuh begitu suburnya. Mirip gak dengan di Indonesia? Coba, mirip gak? Mirip Pak. Hutan-hutan di Indonesia tuh luar biasa. Mau di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Luar biasa Pak. Ya di beberapa wilayah Jakarta aja masih ada taman-taman kota kan? Masya Allah kita ke Tebet tuh. Ada taman kota tuh, enak tuh. Ini menunjukkan, ya Allah. Mirip seperti yang Allah berikan kepada kaum Sabah. Dan Allah bahkan persilakan. Kulumir rizki rabbikum. Silakan makan tuh. Dari rizki yang Allah berikan kepada mereka. Tapi syaratnya apa? Washkurulah. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Ya, sampai Allah kasih label negeri Sabah itu negeri apa? Ya, baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Ya Allah. Ya, negeri yang tayyib wa rabbun ghafur. Dan ingatlah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Tapi apa yang terjadi? Ya, mereka tinggal cerita. Negeri ini hanya tinggal cerita. Kita nggak pengen Indonesia hanya sebatas tinggal cerita nih untuk generasi berikutnya. Siapa yang bisa menjamin bangsa ini tetap merasakan nikmat kemerdekaan? Ya, di saat masih banyak negara-negara lain yang kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan kita. Sebagaimana dulu Belanda, Jepang, Portugis pernah datang untuk mengambil kedaulatan negara kita. Sekarang adakah negara-negara yang kekuatannya lebih di atas kita? Banyak. Syuf. Siapa yang bisa menjamin kesatuan negeri ini tetap terjaga, nggak tercerai-berai, nggak hancur berantakan? Nggak ada yang mampu menjamin kecuali satu, yaitu Allah. Maka kembali kepada Allah, jangan berpaling kepada Allah. Sesuatu yang menjadi sebab kebinasaan umat-umat terdahulu, maka itu juga menjadi sebab kebinasaan pada umat sekarang. Itu Pak, ya Allah. Allah jadikan Sabah itu hanya tinggal cerita. Kenapa? Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Ya Allah. Mereka berpaling tuh dari Allah. Mereka nggak mau taat sama Allah. Mereka nggak mau bersyukur kepada Allah. Maka pada akhirnya kami kirimkan kepada mereka banjir besar. Ya Allah. Sampai-sampai Saddul Ma'rib, bendungan, sumber air negeri mereka tuh jebol. Selesai. Itu negeri menjadi negeri yang kering kerontang. Masih tetap Allah kasih tumbuhan, tapi tumbuhannya udah beda. Di saat sedang subur-suburnya, makmur-makmurnya Sabah, para ulama tafsir menafsirkan, ya, surah Sabah ayat 15. Orang-orang Sabah di masa itu kalau ingin menikmati masa panen buah-buahan yang sedang ada, kan enak tuh Pak ya. Biasa kita datang ke kebun, kita naik tuh pohon, ya, kemudian kita bisa menikmati buahnya. Orang-orang di negeri Sabah nggak perlu repot-repot, mereka naik ke pohon. Cukup mereka bawa keranjang-keranjang buah di atas kepala mereka, masuk ke kebun-kebun mereka yang sedang panen, yang sedang berbuah, ya, itu rontokannya saja sudah cukup tuh untuk memenuhi keranjang-keranjang mereka. Rontokannya belum dipetik Pak, subhanallah, selesai. Dengan sebab mereka fa'aradu. Mereka berpaling dari Allah, dari hukum Allah. Nggak mau taat, nggak mau bersyukur kepada Allah. Allah kasih tanaman pengganti. Tapi wujudnya ya yang jenisnya atau rasanya pahit. Ya Allah. Zawatai ukulin khamtin. Ya. Dan kemudian udah pahit berduri lagi Pak. Alhamdulillah. Kita nggak ingin negeri kita nih mengalami nasib seperti itu. Ya kalau polanya yang mengisi kemerdekaan cuma dengan joget-joget, bermaksiat, undang artis, nyanyi-nyanyi, la haula wala quwata illa billah. Kok nggak kapok ya? Dulu kejadian di Anyer tuh, lagi asik ngapain tuh? Ngeband kan? Allahu Akbar. Coba aja lihat di YouTube masih ada tuh. Ya Allah ya Rahman. Ya, nah ini murkanya Allah Pak. Nah orang yang meredam amarah, itu menjadi sebab dijauhkan seorang dari murkanya Allah.
Madza yuba'iduni min ghadabillahi azza wa jal. Ya, diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr, dia berkata, apa yang bisa menjauhkan diriku dari murkanya Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, jangan gampang marah. Ya Allah. Ya. Keutamaan berikutnya yang keberapa sekarang? Keenam ya. Masya Allah. Yang mampu meredam amarah, dia akan dapat balasan dari Allah. Dia akan dapat reward penghargaan dari Allah berupa apa? Disuruh milih bidadari. Ya Allah. Ya, yang laki-laki langsung perhatian. Ya Masya Allah. Man kadhama ay kadhama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Hatta yukhayyiruhu ay hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'ah. Ya Allah, barang siapa yang dia menahan kemarahannya saat sebenarnya udah ada di puncak tuh kemarahan. Udah tinggal meledaknya tapi dia tahan, ya Allah. Seorang kepala rumah tangga, ya, dia ingin menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pemimpin. Ya, di antaranya menunjukkan kemarahan. Dia ingin marah sebenarnya, tapi dia tahan tuh. Ya Allah. Maka Allah akan memanggil dirinya di hadapan semua makhluk di hari kiamat. Sehingga kemudian nanti Allah juga persilakan buat orang tersebut ya untuk memilih bidadari mana yang kau inginkan. Masya Allah. Ya intinya kan kalau udah disebut bidadari gak usah pakai milih juga udah pasti yang terbaik gitu loh. Ini saking spesialnya disuruh milih tuh. Ya Allah. Subhanallahiladzim. Ya. Nah, jadi menahan marah, Pak. Nah, perlu kita ketahui sifat marah ini sangat berbahaya. Bahkan sebagian salaf pernah berkata tentang masalah marah ini. Ya. Di antaranya dijelaskan oleh Al-Imam Abu Mansur As-Sa'labi. As-Sa'libi. Di dalam kitab At-Tamthil wal Muhadarah. Beliau mengatakan awalul ghadabi junun wa akhiruhu nadamun. Awal dari kemarahan yang enggak terkontrol itu adalah kegilaan. Dan akhir atau ujungnya adalah penyesalan. Ya. Saya talak kamu mah, talak 3, selesai. Talak 3. Enggak boleh balik kecuali dia dinikahi oleh laki-laki lain. Dan gak hanya sebatas nikah. Para ulama katakan dan kemudian ya mantannya itu juga karena sudah halal dinikmati oleh laki-laki lain. Ya. Kalau cerai nah baru bisa balik lagi. Nyesel dia. Ya Allah. Berawal dari kemarahan jemaah. Ya awalul ghadabi junun. Awal dari kemarahan adalah salah satu bentuk kegilaan. Makanya orang kalau marah coba aja lihat ekspresinya. Di luar kontrol ya. Mirip ya terkadang atau sering dengan orang-orang yang udah gak waras ya mah. Dia udah gak perhatikan sekitarnya tuh. Rasa malunya dia udah hilangkan. Ya. Dia udah gak pikirkan lagi hal seperti itu. Ya Allah, belum lagi tampak dari raut wajahnya yang berubah dan sebagainya. Masya Allah. Taib. Bicaranya gak jelas, sikapnya kadang aneh. Bener gak? Iya kan? Masya Allah. Apa aja dibanting-banting tuh. HP yang dia beli ya lama tuh nabungnya. Karena meluap-luap dibanting Pak. Ya. Masya Allah. Naam. Kemudian bahasan berikutnya apa sih ini maksud dengan jangan engkau marah. Nah sabda Nabi SAW ya tidak bermaksud ini sebenarnya untuk menghilangkan sifat marah. Karena ini manusiawi. Ya, sejatinya manusia punya potensi untuk marah dan nggak bisa menghindari hal tersebut. Ya, tapi yang dilarang dalam hadis ini adalah yang ketika dia marah, marahnya nggak terkontrol dan sebabnya pun tidak dibenarkan secara syariat. Ya, taib. Suami marah nggak terkontrol kepada istri dan anak-anaknya. Apalagi ya Allah, kalau istri marahin suami, ya
Suaminya tiap hari dimarahin. Ya Allah, kesian banget yang begitu ya. Nah, akhirnya apa? Ucapan-ucapan yang gak terkontrol. Ya, kadangkala penghuni ragunan yang disebutin. Isi jamban keluar, ya Allah. Ini gak terkontrol jemaah. Nah, nah, oleh karenanya marah dalam keadaan terkontrol ini merupakan hal yang boleh. Sebagaimana Nabi SAW juga menunjukkan sifat ini dalam beberapa kondisi. Dan perlu diketahui kemarahan Nabi itu ternyata bukan dalam rangka untuk ngebela diri. Kebanyakan orang marah itu dalam rangka untuk apa sih? Defense kan, bela diri. Kalau Nabi marah itu dalam rangka untuk ngebela syariat Allah. Makanya Aisyah ya pernah berkata radhiyallahu taala anha, "Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqima lillahi biha." Dan tidaklah Rasulullah SAW marah terhadap sesuatu perkara untuk ngebela dirinya, enggak. Melainkan beliau ya marah tatkala melihat larangan Allah itu dilanggar. Maka beliau akan marah dan marahnya pun karena Allah. Dan kemarahan Nabi yang seperti ini pun tetap terkontrol. Jangan juga jadi dalil nih, kan boleh marah kalau kita membela syariat Allah. Akhirnya orang digebukin. Fasilitas-fasilitas maksiat dihancurin padahal dia bukan pihak berwenang. Itu juga nggak boleh. Ya, tapi paling tidak menunjukkan kemarahan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihmarra wajhuh. Wajahnya merah. Tuh. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud, beliau berkata, "Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal." Ya, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi sambil berkata, ya, "Inni la ata'akhkharu an salatil ghadati." Sesungguhnya aku benar-benar enggak ikut salat subuh berjamaah. Ya. Kenapa orang ini curhat dia enggak ikut salat subuh berjamaah? Min ajli fulanin mimma yutilu bina. Karena si fulan nih imam nih, dia kalau baca panjang banget ya Rasul. Tuh. Hati-hati nih Pak. Kita-kita yang Allah kasih kenikmatan, hafalan Qur'annya banyak, dipercaya jadi imam di masjid. Perhatikan hadis ini. Ini ada curhatan di zaman Nabi nih. Ya. Sampai dia nggak ikut sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Karena memang momen di mana kita tuh, ya memang disunahkan untuk memanjangkan bacaan di sholat mana? Subuh. Sholat subuh jamaah, memang sunnahnya itu lebih dipanjangkan. Karena udah rakaatnya pendek. Paling sedikit kan? Berharap kulhu dan inna a'taina. Oh kebangetan. Ini rakaatnya cuma 2. Makanya panjang dikit. Tapi jangan lebay. Ini jadi curhatan seseorang kepada Nabi. Ya. La ta'akhir. Dia katakan saya gak ikut salat subuh. Saya terlambat nih an salatil ghada. Ya. Aku benar-benar akhirnya gak ikut salat subuh ya Rasul. Berjamaah kenapa? Habis nih yang imam nih manjangin salat ya Rasul. Lama banget tuh. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ashadda ghadaban fi mau'izatin minhu yawma idzin. Ya Allah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak pernah ngelihat Rasul begitu amat sangat marah tatkala menyampaikan nasihatnya melebihi marahnya beliau pada hari tersebut. Ya. Nabi langsung berbicara, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munafirin." Itu kata Nabi. Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat lari manusia. Tuh. Ini ada orang yang sampai nggak mau sholat subuh berjamaah nih. Gara-gara apa? Di antara kalian tuh nggak bijak. Ya. Fa ayyukum ma shalla bin nas falyatajawwaz. Maaf. Fa inna fihimul marida wal kabira wa dzal hajati. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian tuh ada yang membuat orang lari dari ketaatan. Ya. Barang siapa di antara kalian mengimami salat orang banyak, coba peringan salatnya, diringankan. Artinya bersikap bijak.
Lihat situasi kondisi. Kata Nabi, sebab boleh jadi di antara jamaahnya itu ada orang yang sakit. Kemudian ada orang yang sudah lanjut usia. Kita lihat, ya Allah, ABG semua nih. Kursi udah pada disiapin di belakang. Ini kan berarti kan, ya Allah, ini orang-orang yang tua nih. Atau orang yang memiliki hajat nih. Dia ada keperluan. Misalnya antum di komplek. Mereka rata-rata pekerja. Itu kalau pagi pengen cepat-cepat berangkat gak? Iya. Telat dikit tuh bisa macet. Iya. Kecuali kita tinggal di ma'had. Terserah nanti mau panjang-panjang deh. Mau 1 juz di ma'had. Jadi peluang bagi mereka untuk murojaah kan gitu ya. Ini bukan di ma'had. Ya. Makanya sepatutnya tuh nggak rutin, nggak setiap pekan juga tuh. Para ulama katakan ya dibaca kalau Jumat waktu subuh as-sajdah dan al-insan itu durasinya bisa 1/2 jam tuh. Apalagi kalau imam bacaannya lambat, ya Allah. Berdehem mulu kayaknya. Ya, sampai Nabi marah tuh. Ibnu Mas'ud berkata, aku belum pernah melihat Nabi marah tatkala memberikan nasihat kecuali di momen tersebut. Ya Allah. Termasuk kemarahan Nabi kepada Mu'adz ibn Jabal. Ya, ini orang alim di kalangan sahabat. Tapi karena ada satu hal yang kurang pas tuh yang dia lakukan, kurang bijak, Nabi marah kepada dirinya. Ya kenapa? Bacaannya panjang. Akhirnya salah satu makmumnya tuh mufarakah, memisahkan diri. Ya. Kemudian Mu'adz nggak terima, ini nggak bener nih, ente memisahkan dari jamaah nih nggak bener nih, ciri munafik nih. Kata Mu'adz gitu kepada sahabat, kepada salah seorang yang memisahkan diri itu. Tapi orang yang memisahkan diri dia punya dalil, enggak, saya nggak terima Anda katakan termasuk munafik atau terdapat ciri kemunafikan pada diriku. Aku memisahkan diri karena Anda tidak bijak. Kita udah tunggu Anda lama, wahai Mu'adz. Kan sebelumnya Mu'adz sholat Isya berjamaah bersama Nabi. Selesai sholat berjamaah jadi makmumnya Nabi. Pulang ke kampungnya. Orang sekampungnya nunggu Mu'adz untuk jadi imam. Akhirnya Mu'adz mengimami orang sekampung. Dia baca panjang. Allahu Akbar. Udah nunggu lama, bacanya juga panjang. Boleh jadi mata udah pada sepet gitu kan. Ya Allah. Akhirnya salah satu di antara mereka tuh mufarakah. Memisahkan diri. Dan akhirnya sampai informasi itu kepada Mu'adz. Mu'adz marah. Dan bahkan mengatakan ini ciri kemunafikan nih. Ya akhirnya datanglah keduanya. Mu'adz dan orang tersebut kepada Nabi. Apa yang terjadi? Kepada siapa Nabi SAW marah? Kepada Mu'adz. Nabi panggil Mu'adz. Ya Mu'adz. Afattanun anta. Ya. Afattanun anta. Tuh sampai berkali-kali Nabi katakan kepada Mu'adz. Wahai Mu'adz. Kamu hendak membuat fitnah di tengah-tengah umat. Kamu hendak membuat fitnah di tengah-tengah umat. Tuh. Salah sikap kayak gitu. Ya. Jadi nggak setiap ya kita memperlama sholat itu masuk hal yang afdol, enggak. Masuk kategori yang afdol, enggak. Lihat kondisi dulu. Makanya kan imam itu bukan formalitas. Istawu atau sawu sufufakum. Tapi ngadepnya ke depan. Enggak begitu. Dia ngadep ke siapa? Ke jamaah sambil ngelihat. Oh iya ya Allah. Kebanyakan aki-aki nih saya. Oh iya. Ringan. Gitu jamaah. Kebanyakan udah bawa tas mau berangkat kerja. Kelihatan tuh. Kelihatan. Ya. Persingkat. Peringan gitu loh. Ya Allah. Itu jemaah. Jadi bukan formalitas ya. Sawu sufufakum. Tapi gak lihat keadaan makmum. Padahal kan sawu sufufakum tuh benar-benar mau meluruskan. Ada yang agak maju ke depan disuruh mundur. Kurang ke depan disuruh maju. Masih kosong disuruh rapatkan. Ya. Nah, disuruh penuhi dan sebagainya. Ya makanya orang-orang yang memposisikan diri menjadi imam sholat. Dia harus benar-benar faham tentang fikih sholat berjamaah. Ya, Masya Allah. Nah, dari sini kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan jangan marah dalam hadis ini bukan berarti seorang dilarang punya sifat marah, enggak. Ini mustahil jemaah, mustahil. Ya, makanya tinggal kita menempatkan marah di keadaan yang
tepat. Di situasi kondisi yang tepat. Kadang kalau orang pakai dalil ini untuk kondisi nggak tepat. Kenapa ente nggak marah tuh? Ana lihat istri antum, ya Allah. Kok akrab banget dengan laki-laki lain tuh. Ketawa-ketawa. Ada antum ana lihat. Ya kan kita disuruh meredam marah. Tuh begitu, ya Allah. Ini kalau begitu kenyataannya dia masuk kategori laki-laki apa tuh? Dayuth. Lam yarih raihatal jannah. Ancamannya orang yang kayak begini, laki-laki yang seperti ini, yang gak ada kecemburuan dalam hatinya. Tatkala dia melihat istrinya atau anggota keluarganya melakukan perbuatan dosa. Yang dia jelas-jelas tahu. Tapi gak ada kecemburuan dalam hatinya. Dayuth. Gak cium aroma surga. Gak mencium aroma surga yang seperti itu. Na'udzubillah. Ya. Dengan dalil apa? Gak boleh gampang marah Ustaz. Salah. Marah. Tunjukkan kemarahan. Ya, tunjukkan kemarahan. Nah, baik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi intinya di dalam hadis ini Nabi ngebimbing kita agar memiliki sifat yang mulia, yang lebih spesifik untuk tidak gampang marah. Ya, pada dasarnya seorang itu bisa jemaah mengubah akhlaknya yang buruk menjadi baik. Ya, dengan berupaya jemaah. Jangan kita kemudian bersandar dengan, ya udah dari dulunya kayak begini Ustadz. Pak kenapa sih Pak, Bu kenapa sih, kok gampang banget marah. Itu kan jadi penyebab akhirnya keluarga jadi punya masalah besar. Ya habis udah dari dulu sih Ustadz, udah bawaannya nih, bawaan orok. Gimana? Justru kita belajar agama, belajar Islam. Ya, Allah hadirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran, dengan hadis itu untuk merubah perangai-perangai buruk yang ada pada diri kita untuk bisa lebih baik. Ya. Rasul banyak tuh menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan beliau berdoa agar dikaruniakan akhlak yang mulia. Ya, di antaranya Nabi berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Wa fi riwayat Allahumma hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Maknanya sama. Ya Allah, perbaguslah atau engkau telah memperbagus keadaanku, fisikku engkau jadikan ganteng, sempurna, ya, cantik, ya. Maka baguskan juga akhlakku. Tapi ini salah nempatin nih. Orang anggap ini doa ketika ngaca, ketika bercermin. Padahal enggak. Silakan aja kita mau membaca doa ini ketika bercermin, tapi jangan diyakini ini doa khusus untuk bercermin. Karena Anda dapat itu doa untuk bercermin. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Padahal enggak. Ini doa yang sering Nabi sampaikan tatkala beliau meminta kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik. Ya kita suatu waktu saat bercermin kita ngelihat ya Allah alhamdulillah Allah kasih fisik sempurna. Kita baca doa ini boleh-boleh saja. Tapi jangan diyakini doa ini khusus untuk bercermin. Itu jemaah. Ya. Naam. Kemudian Rasul juga pernah bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Ya Allah. Aku akan jamin. Lihat jemaah. Ini yang jamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk jaminan yang Rasul tawarkan? Kita akan dapat rumah yang posisinya di tepian surga, fi rabadil jannah. Yang dapat rumah di pinggiran surga ini, di tepian surga buat siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Orang-orang yang suka ninggalin perdebatan. Meskipun dia itu dalam posisi yang benar. Masya Allah. Itu. Karena kalau dilanjutin ini bakal gak kelar nih. Debat kusir nih. Karena yang kita hadapi lawan bicara itu ya bicaranya nggak pakai dalil, udah terus aja kita jelasin dalilnya, penjelasan ulamanya, tetap aja udah tinggalin deh perdebatan. Walaupun kita berada di posisi yang benar, ya. Nah, seperti itu. Makanya di antara wanita yang dirindukan surga, ciri-cirinya adalah yang dia itu merasa tidak nyaman, nggak bisa tidur ketika dia melihat ada perubahan perangai di dalam pada diri suaminya. Maka segera dia merengkuh tangannya.
Dan dia mengatakan, bang, anak nggak bisa tidur kalau abang kayak begini. Abang biasa itu ceria, suka bercanda, kok sekarang cool banget sih. Kayak kulkas gitu. Cool banget, kenapa sih bang? Tuh. Ya, Masya Allah. Ini istri atau wanita yang dirindukan surga. Jangan kemudian, enak aja Ustadz. Kan yang salah dia Ustadz. Tuh. Anda siap berdebat Ustadz. Karena Anda di posisi yang benar. Ya Allah. Ya, atau kenapa sih? Ini sebenarnya kalau ibu minta maaf selesai ini. Walaupun posisinya ibu nggak salah memang. Tapi memang begitulah ciri wanita yang dirindukan surga. Yang dia nggak membiarkan suaminya tuh berubah perangainya dengan sebab ada sesuatu yang dia tidak senangi dari diri istrinya. Udah ngalah saja. Ah, bodoh amat Ustadz, ya udah ngantuk. Ya Allah. Ya, ini ya luar biasa ya. Makanya Nabi katakan, Nabi jaminkan dia mendapatkan kafling surga yang posisinya di Rabadil Jannah, tepian surga. Ya Allah. Kemudian yang berikutnya jaminan berikutnya adalah wabi baitin fi wasatil jannah. Ya Allah. Aku juga akan menjamin istana di surga yang posisinya di wasat, tengah. Masya Allah. Ini kalau di perumahan masuk kategori yang mahal gak sih? Yang tengah ya. Kan orang bilang yang enggak, yang harga jualnya enggak tinggi tuh yang di apa? Misalnya tusuk sate lah apa padahal. Padahal ini enggak ada kaitannya ya. Itu kan bukan dari Islam tuh. Jangan beli rumah yang tusuk sate, enggak ada. Ya Allah, setahu anak sate itu enak cuma. Aku jamin istana di surga bagi siapa? Ya di sini Nabi jelaskan liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Ya. Bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun dalam keadaan mazih, bercanda. Tuh. Hati-hati nih. Nabi bercanda gak? Bercanda. Tapi gak pernah dusta. Nenek-nenek datang, ya Rasulullah, doain saya biar masuk surga. Nabi bilang, bu, nenek-nenek gak ada di surga. Tuh. Nangis. Fabakat. Tuh nenek-nenek nangis sambil pergi. Akhirnya Rasul panggil nenek itu. Ya, akhirnya dijelasin. Maksudnya nenek-nenek gak ada di surga. Ibu nih, wahai nenek, Anda wahai nenek, nanti kalau masuk surga gak jadi nenek-nenek. Itu maksudnya. Kembalimu muda. Bercanda gak? Bercanda. Bercandanya elegan gitu ya. Masya Allah. Luar biasa. Sebagaimana para ulama juga bercanda gak? Bercanda. Candaan antara Syekh Albani dengan Syekh bin Baz. Allahu Akbar. Itu bercanda loh. Ya. Tatkala ada seorang mahasiswa yang dia bercerita. Dia pernah numpang atau ditumpangi. Ini adabnya ulama. Luar biasa Syekh Albani. Al-Imam Albani rahimahullah ta'ala. Begitu juga Al-Imam Ibn Baz. Masya Allah. Tatkala ya seorang mahasiswa ditumpangi itu. Di mobilnya Syekh Albani. Masya Allah. Dan ternyata Syekh Albani kalau nyetir tuh kencang jemaah. Ngebut. Karena memang kita tahu di Arab itu kan jalannya lengang gitu ya. Masya Allah. Dia ngebut. Ternyata mahasiswa ini katakan, wahai Syekh, aku teringat fatwanya Syekh bin Baz. Maksudnya janganlah seseorang mencampakkan dirinya ke tempat yang bisa membinasakan. Di antara bentuknya adalah ya ngebut di jalan, kebut-kebutan di jalan. Ya. Apa kata Syekh Albani ketika mendengar muridnya menceritakan fatwanya Syekh bin Baz? Ya, dikatakan ketahuilah itu fatwa keluar dari seseorang yang belum pernah merasakan nikmatnya berkendara sambil ngebut. Gitu. Allahu Akbar. Kata muridnya, wahai Syekh, boleh gak aku sampaikan apa yang kau sampaikan tentang fatwanya Syekh bin Baz kepada dirinya? Ya, silahkan. Akhirnya disampaikan tuh. Satu hari itu mahasiswa ketemu lagi dengan Syekh bin Baz. Ya, ketemu dengan Syekh bin Baz. Dan dia ceritakan, wahai Syekh, aku pernah ditumpangin ya satu mobil dengan Syekh Albani. Dan beliau bawa kendaraan, beliau yang nyetir. Dengan ngebut, kencang bawa mobilnya. Aku sampaikan fatwamu. Tapi ternyata beliau merespon dengan perkataan, itu fatwa keluar dari orang yang
belum pernah merasakan nikmatnya berkendara dengan kencang. Akhirnya Syekh bin Baz katakan, ya, taib. Dia katakan apa? Ketahuilah wahai pemuda, ya, sesungguhnya ucapan itu keluar dari seorang yang belum pernah merasakan nggak enaknya ditilang, katanya itu. Artinya ini para ulama saling bercanda aja, mah. Tapi bercandanya elegan, masya Allah, ya. Taib. Jadi perlu untuk diketahui akhlak yang baik itu ada dua. Pertama, akhlak baik yang memang udah dari asalnya nih. Ini kan pembicaraan kita tentang bab akhlak nih. Menahan amarah tuh akhlak banget, jemaah. Ya bahkan tadi kan disampaikan, ya, tatkala ada yang minta nasihat, tolong kumpulkan intisari dari akhlak baik apa. Ya tadi jelaskan apa? Ya, tinggalkan kemarahan. Ya, jadi akhlak baik yang pertama nih emang udah bawaannya tuh dia udah baik. Makanya Pak lihat nih kondisi anak-anak kita. Apalagi yang anaknya banyak, ya. Ada yang memang dari kecil tuh potensi akhlak baiknya udah kelihatan. Sabar dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Dibandingkan anak-anak kita yang lain. Kadang gak diajak main, kadang diledekin sama kakak-kakaknya. Atau sama saudara-saudaranya. Tetap aja sabar, dia gak marah dia. Mainannya diambil. Ngelihat gak Pak? Kalau misalnya ada bapak punya anak nih. Yang kayak begitu salah satunya atau beberapa orang tuh potensinya begitu. Maka ini keberuntungan. Kenapa? Anak ini baik dari awal. Potensinya udah baik tuh. Ya, ini disebut jibiliyat. Dari awal sudah Allah hiasi dengan potensi kebaikan, akhlak yang baik. Yang kedua, cuma kan jarang yang kayak begini, ya. Termasuk tuh, makanya kita bisa latih. Nah yang kedua ini dengan proses latihan. Akhlak yang diperoleh dengan usaha, pelatihan. Ya. Kalau yang sudah dari awal baik, kita tinggal ngerawatnya tuh. Kalau yang memang justru sebaliknya dari kecil kita lihat, ya Allah ini anak kayaknya agak pelit nih. Kita latih, diusahakan. Biasanya apa? Berangkat sekolah. Biasanya kan orang tua, ibu biasanya ya. Uminya bawain bekal tuh. Jangan satu bawain bekalnya. Minimal dua. Nah ini bekal untuk kamu ya. Kalau jam istirahat kan kamu ada jam makan tuh. Ini roti, satu untuk kamu, satu untuk teman kamu. Silakan kamu mau kasih siapa. Bahkan satu waktu kita ada rezeki lebih, sekelas berapa orang? Nah ada 15 Umi. Beliin tuh 15, atau sediain 15. Ya mungkin bank-bank kan gampang tuh, bawain. Kamu bagi-bagi, kenapa? Dalam rangka mendidik. Mengusahakan agar potensi yang kurang baik pada dirinya itu terkikis, hilang. Sehingga yang muncul adalah ya akhlak yang baik, jemaah. Ini jemaah. Ada seorang sahabat namanya Asyaj Abdul Qais. Bahwasanya Asyaj Abdul Qais ini memang orang yang punya akhlak baik. Ya Allah. Makanya Nabi katakan, inna fika, sesungguhnya pada dirimu wahai Asyaj, ya, khallataini yuhibbuhum Allah. Ada dua karakter yang dimana Allah suka banget dengan karaktermu ini. Dua karaktermu ini. Yang pertama apa? Al-hilm. Sifat sabar. Nggak gampang marah. Bahkan tingkat kesabaran al-hilm. Ya. Sifat ini pula yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Awwahun halim. Dalam satu ayat Allah sebutkan ya tentang karakter Nabi Ibrahim. Halim. Sabar. Dan tingkat kesabaran yang luar biasa. Tatkala beliau dizalimi, tatkala beliau mendapatkan perlakuan buruk, itu enggak ada sedikit pun dalam hatinya untuk membalas keburukan tersebut. Tapi yang justru yang muncul dalam keinginannya adalah bagaimana agar orang itu mendapatkan kebaikan. Tuh. Nabi Ibrahim tuh. Coba aja bayangin, yang nyuruh Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar siapa? Sarah. Kan Sarah Pak. Sarah sadar diri. 60 tahun sebagian ulama menyebutkan angka umur ya. Nabi Ibrahim udah 90 tahun nih utusan Allah gak punya keturunan. Tentu kan gak nyaman nih seorang istri seperti itu. Akhirnya lapang dada. Ada wanita yang masih muda, segar, punya peluang untuk memberikan keturunan. Itu Hajar kan. Tatkala dihadiahkan oleh Fir'aun. Menemani perjalanan Ibrahim dan Sarah.
Itu yang nyuruh untuk menikahi Hajar siapa? Hajar. Maaf, yang menyuruh untuk menikahi Hajar siapa? Sarah. Nikahilah wanita tersebut. Nikahi Hajar. Ya, karena aku berharap dia bisa memberikan keturunan untukmu. Realistis. Ya, Masya Allah. Disuruh Nabi Ibrahim menikah. Jadi Nabi Ibrahim menikahi Hajar, itu bukan karena beliau mengajukan proposal, bukan. Tapi emang disuruh oleh Sarah. Akhirnya dinikahilah. Dan benar. Ya, nggak lama menikah, wa kanat hubla. Maka Hajar pun hamil dan akhirnya melahirkan seorang putra. Bayi laki-laki yang bernama Ismail. Terbakar api cemburu Sarah. Padahal yang nyuruh nikahin Hajar siapa? Sarah. Tujuannya apa? Ini wanita lebih muda. Peluangnya besar untuk memberikan kau keturunan. Aku udah tipis, udah berat. 60 tahun. Tapi tatkala ya semuanya sudah didapatkan, cemburu. Sampai dia berkata, kalau sekiranya aku ketemu Hajar, wa fi riwayat, dalam satu riwayat yang panjang tuh. Ya dijelaskan, kalau aku ketemu Hajar, akan aku potong-potong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Ayo. Ya. Nabi Ibrahim menunjukkan sifat halimnya nih. Sabar tingkat tinggi. Beliau nggak mengatakan, oi Sarah, dulu yang nyuruh ana nikah lagi siapa? Tuh. Kenapa ente sekarang justru terbakar api cemburu? Kan ente yang kasih solusi. Kan gitu ya. Kalau sekiranya Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu, pantas gak? Pantas. Tapi gak terjadi pada diri beliau. Kenapa? Karena beliau memiliki sifat halim. Udah. Akhirnya beliau bawa tuh Hajar dan juga putranya Ismail. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya, ke satu lembah yang gak berpenghuni. Di dekat rumah Allah. Di dekat Ka'bah. Pondasi Ka'bah udah ada zaman dulu. Ya, dibawa tuh ke situ. Di antara motivasinya untuk menyelamatkan Hajar dan juga Ismail dari kecemburuan sang istri. Karena di sisi lain beliau menunjukkan sifat halim. Tuh. Beliau berharap istrinya bisa lebih tenang. Tuh. Kayak gitu jemaah. Ya, begitulah kondisi kalau memang ya beristri lebih dari satu. Harus siap dengan problem yang lebih banyak. Jadi mikir lagi ya. Nah, jadi Asyaj ibn Qais dia punya sifat mulia, ada dua karakter khas. Al-hilm wal-anat. Sabar tingkat tinggi. Yang kedua, hati-hati. Enggak tergesa-gesa. Al-ujlatu minasyaitan. Al-anatu minallah. Ya. Bahwasanya sifat sifat hati-hati, enggak terburu-buru, itu datang dari Allah. Tapi sebaliknya, ketergesa-gesaan itu datang dari syaitan. Ada pada diri Asyaj tuh. Dua sifat baik tersebut. Al-hilm wal-anat. Mendengar hal itu Asyaj tanya. Ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima, ya amullahu ja'alani, ya jabalani alaihima. Ya Rasul, apakah kedua sifat mulia yang kau sebutkan ada pada diriku, itu atas usahaku, atau Allah, amillahu jabalani alaihima, atau Allah yang ngasih dari sejak awal, atau ini benar-benar pemberian Allah dari sejak awal kepada diriku? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Balillahu jabalaka alaihima. Ini karunia Allah yang sejak awal Allah sudah hiaskan ya sifat ini pada dirimu. Masya Allah. Masya Allah. Maka Al-Asyaj pun bersyukur kepada Allah dan berkata, Alhamdulillahilladzi jabalani ala khallataini yuhibbuhum Allahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang menjadikan diriku memiliki sifat yang mulia ini sejak awal. Yang dimana keduanya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan bahwasanya ini maksud dengan jangan marah itu ada dua pengertian. Yang pertama, hindari sebab-sebab yang bisa menimbulkan kemarahan. Tuh. Ya. Jangan marah. La taghdab maknanya hindarilah. Apapun hal yang bisa memicu kita tuh melampiaskan emosi. Ya, Masya Allah. Nah, di antara akhlak mulia yang bisa membantu seorang untuk enggak mudah marah apa aja?
Misalnya orang yang dermawan, itu sifatnya agak gampang marah Pak, nggak gampang marah Ibu. Orang-orang yang dermawan itu rata-rata memang baik, rahmati Masya Allah. Ya, nggak emosional, ya nggak sumbu pendek yang seperti itu. Ya, makanya diantaranya kan orang yang dermawan tuh punya kebiasaan kepada anak yatim dia baik, orang-orang duafa. Makanya diantara kita kan diperintahkan ya untuk mengusap kepala anak yatim. Imsah ra'sal yatim, Nabi katakan tuh. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan hasan sanadnya oleh Imam Albani. Imsah ra'sal yatim. Ya, sering-seringlah Anda mengusap kepala anak yatim. Wa at'imil miskin. Ya, dan memberi makan orang-orang miskin. Usap Pak. Kenapa kok usap? Karena anak-anak yatim tuh seneng gak kalau diusap kepalanya? Siapa yang biasa ngusap kepala seorang bocah? Abahnya, orang tuanya tuh. Anak yatim dia gak dapat itu. Kita coba tuh memposisikan diri saat itu seperti layaknya orang tuanya, ayahnya kita usap. Tapi jangan diusap terus, bagi juga duit gitu ya. Diusap terus nggak dibagi duit gitu kan. Kasih duit, kasih jajan, kasih nafkah, Masya Allah. Kemudian sifat yang kedua ya yang membuat seseorang terbantu untuk nggak gampang marah, itu tawadhu, rendah hati Pak. Coba ya lihat orang-orang yang ingin selalu show tuh gampang marah Pak. Apalagi kalau target syuhrahnya, ya syuhrah itu dirinya ingin viral, tersohor, itu nggak tercapai. Masya Allah. Ya, marah dia. Masya Allah. Ya kan? Coba aja, makanya orang-orang yang gampang syuhrah, yang pengen syuhrah, segala sesuatu syuhrah, ibadah syuhrah dan sebagainya, itu tuh gampang marah. Coba aja, orang yang haji, pengen dipanggil Pak Haji, kan pengen syuhrah. Ya, tapi dipanggil dengan panggilan nama aja. Nggak dipanggil gelar hajinya. Marah gak biasanya? Marah. Ada itu kita temuin Pak. Gak mau nyaut dia Pak. Dia gak tahu apa anak udah haji. Pengorbanannya banyak. Ongkos mahal dan sebagainya. Ya Allah. Sampaikan antum kalau ingin dipanggil Pak Haji. Gak usah berangkat jauh-jauh tuh. Ya ke Tanah Suci dengan pengorbanan yang luar biasa. Biaya gede. Cukup nih pakai peci begini nih. Ini 10.000 harganya. Ya. Ntar di perempatan antum bawa kendaraan antum kasih tuh tukang parkir, pasti dia bilang, makasih Pak Haji, kan gitu kan. Subhanallah. Ya, itu. Orang tuh kalau nggak tawadhu gitu Pak, gampang marah Pak. Kemudian sifat mulia apa lagi? Ya, murah senyum. Masya Allah. Orang kalau yang kelihatan dari air wajah, air mukanya tuh, murah senyum, insya Allah dia orang yang tipikal nggak gampang marah. Pengertian kedua, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ya, berkaitan dengan makna la taghdab, ya jangan jika timbul kemarahan hendaklah dia sekuat mungkin menahan dan melawan amarah tersebut. Artinya jangan dia perturutkan, jangan dia umbar. Yang penting anak plong Ustaz, enggak. Laisa syadidu bisur'ati ay bisur'ati. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, ya duel dan sebagainya, enggak. Tapi orang yang kuat yang sungguhnya adalah yang bisa mengontrol dan menguasai nafsunya tatkala ia marah. Ya. Kemudian yang Nabi ajarkan agar seorang bisa menahan amarahnya, di antara yang pertama wudu. Tuh. Ya, karena sesungguhnya kemarahan minasyaitan, wa inna syaitan khuliqa min nar wa innama tudfa'un naru bil ma'. Setan diciptakan dari api. Orang yang lagi marah itu sesungguhnya dikuasai oleh syaitan. Dan ketahuilah syaitan diciptakan dari api. Api itu bisa dipadamkan dengan air. Wudu. Ya, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka wudu. Udah wudu Ustaz, masih juga nih Ustaz. Ya Allah. Ya, rubah posisi. Ya, wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau dia berdiri, duduk. Mah, duduk dulu dong, duduk dulu, mah. Enggak, pokoknya mama mau marah. Duduk dulu. Ya, nah. Kemudian duduk juga belum hilang tuh kemarahannya. Apa kata Nabi? Falyattaji', maka berbaring. Ya. Ali pernah selik dengan Fatimah, marah tuh.
Akhirnya untuk meredam kemarahannya, Ali berbaring di masjid dalam keadaan belepotan debu tuh. Sehingga Nabi bangunkan, ya Abat Turab, wahai bapaknya debu. Masya Allah. Kata Ali, itulah panggilan yang sangat saya sukai. Bapaknya debu tuh, Masya Allah. Nah, kemudian berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh, baca isti'adzah. Kemudian diam. Udah diam. Ya. Jadi kalau kita dapati pasangan hidup kita lagi diam, ya udah jangan dipancing-pancing. Ngomong dong, Pak. Ya. Ini marah nih akhirnya nih. Karena boleh jadi diamnya itu dalam rangka untuk meredam kemarahan. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nabi katakan jika di antara kalian itu sedang marah, dia diam. Maka hendaklah dia diam. Ya. Kemudian mengingat pahala dari Allah. Ya, keutamaan-keutamaan tadi banyak. Oh ya ya. Saya pengen nanti dapat ya disuruh milih bidadari atau apapun. Hal-hal yang memotivasi kita nih. Ya Allah. Ya, nah barakallahu fikum. Indakum soal. Ada pertanyaan? Tafadhal. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, na'am barakallahu fikum. Ya, bagaimana Ustadz kondisi orang yang sakit? Apakah ada dispensasi dia boleh melampiaskan amarahnya dengan kata lain seperti itu? Ya sebenarnya ini dalam berbagai kondisi Pak. Ya karena perintah untuk bersabar ini dalam segala kondisi. Ya, makanya seseorang akan bisa mengamalkan hal ini ya di antaranya tadi. Ketika dia sangat menyadari benar tentang keutamaan-keutamaan yang bisa dia dapatkan saat dia menghiasi dirinya dengan sifat sabar. Karena sabar ini adalah kewajiban sebenarnya ya yang berlaku selamanya pada diri seseorang. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai alasan seseorang boleh tuh akhirnya jadi pemarah karena sakit. Karena kalau dia justru jadi pemarah berarti dia tidak sabar dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah saat dia diuji dengan penyakit. Makanya kan itu yang ditawarkan oleh Nabi kepada seorang wanita yang penyakitan, Pak. Sebagian ulama hadis menyebut nama Ummu Zuffar Al-Habasyiyah. Wanita dari negeri Habasyah, kulit hitam. Sakit, Pak, sakitnya parah. Ya. Nabi hadapkan dua pilihan. Tatkala orang ini, wanita ini minta agar Nabi berdoa untuk kesembuhan dirinya. Nabi katakan, aku bisa saja berdoa kepada Allah dan semoga Allah an yashfiyaki, menyembuhkan dirimu. Tapi pilihan kedua, antasbiri, Anda bersabar, falakil jannah, maka Anda dapat surga. Orang itu dalam keadaan apa? Sakit. Ya, tetap bersabar. Jadi bukan menjadi pembenaran seseorang yang mendapatkan ujian penyakit kemudian dia jadi marah-marah, kecuali ada orang-orang yang memang ya, dia sudah nggak bisa mengontrol dirinya di saat ada gangguan mungkin di sarafnya dan sebagainya. Di luar kontrol itu beda kasus. Tapi ini berarti tugas berat dari tugas mulia dari keluarganya itu untuk selalu mengingatkan papa, mama yang sabar. Biasa ingat Pak. Itu dulu kontrol dia tuh Pak. Kenapa? Karena memang ya mungkin ya, memorinya sudah banyak yang hilang. Kontrol dirinya sudah nggak seperti semula. Tapi pada dasarnya sekalipun seseorang sakit tetap dia harus menunjukkan kesabaran.
Sakit tidak menjadikan pembenaran seseorang bisa melampiaskan amarahnya. Justru dengan sakit itulah sebenarnya sangat mungkin menjadi jalan kemuliaan yang Allah sediakan buat orang tersebut, sebagaimana yang Allah jadikan ya kemuliaan itu didapatkan oleh wanita Habasyiyah. Gitu Pak ya. Masya Allah. Nabi Ayub sakit juga ya. Sakit. Terdengar gak marah-marah ya? Enggak ya. Sabar. Masya Allah. Naam, demikian. Barakallahu fikum. Ada lagi yang lain? Makanya sabar ini harus diminta, jemaah. Ya, kita minta sama Allah. Karena yang menjadikan kita bisa sabar adalah dengan pertolongan Allah. Bukan karena hebatnya kita, enggak. Ya, karena sungguhnya hawa nafsu manusia kan kecondongannya la ammaratum bisu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Kecondongannya itu kepada hal-hal yang buruk. Ya makanya kita butuh pertolongan Allah agar terkontrol hawa nafsu kita. Hendakum soal, soalun akhar. Ada pertanyaan lain? Tafadhal. Tafadhali ibu-ibu. Ada yang mau ditanya, Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita membaca surah As-Sajdah khususnya pada ayat ke berapa? 13 atau 15 ya. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada. Kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, sujud. Ya, apakah kita mendengar atau kita yang memang membacanya? Apakah di dalam salat atau di luar salat? Ketemu ayat tersebut, ya maka disunnahkan untuk menyungkur sujud. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah sujud tilawah. Ya, jadi sujud. Kalau mau baca itu, ya ketika sedang tilawah Al-Quran, ketemu ayat tersebut, baca. Ya, maaf, sujud. Ya, disunnahkan. Karena sungguhnya sujudnya seseorang tatkala ketemu ayat-ayat sajdah itu adalah satu perbuatan yang menyakiti syaitan. Ya, kita kan harus terus ya menunjukkan permusuhan terhadap syaitan. Ya, syaitan pasti akan tersakiti. Tatkala seseorang dia menyungkur sujud tatkala mendengar atau membaca ayat sajdah, karena dia teringat ya tentang kesalahannya di masa lalu yang menjadikan dirinya terlaknat selamanya, yaitu tatkala dia tidak mau sujud. Demikian, barakallahu fik. Wa iyyaki. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.